Pertanyaan berikutnya, apa jaminan kekristenan adalah iman yang benar dan orang percaya mendapat keselamatan? Apa jaminan gitu kan? Bahwa Kristen adalah iman yang benar. Nah, ini melanjutkan apa yang saya bahas tadi. Iman Kristen adalah iman yang konsisten dan logis. Saya ulangi ya. Iman Kristen adalah satu-satunya yang mengajarkan bahwa manusia diselamatkan hanya oleh anugerah, bukan perbuatan baik. Satu-satunya agama yang mengajarkan manusia diselamatkan oleh anugerah hanya kekristenan, teman-teman. Ya. Jadi agama-agama lain itu mengklaim bahwa manusia diselamatkan karena perbuatan baik, dan itu nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Jadi semua agama lain di luar Kristen secara pasti mengajarkan bahwa orang diselamatkan melalui perbuatan baik atau usaha manusia. Dan itu semuanya nggak mungkin. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang faktanya bisa berbuat baik secara sempurna. Baik secara sempurna, nggak ada. Nggak usahlah kita dulu lihat Alkitab ya, yang mengatakan semua manusia telah berbuat dosa. Faktanya loh kita jumpai bahwa apa? Ada aja orang jahat, kan sebaik apapun orang dia pasti pernah berbuat jahat. Dengan begitu, apakah layak masuk surga? Nggak layak. Makanya perbuatan baik nggak bisa membuat orang masuk surga, keselamatan, nggak bisa. Harus anugerah yang membenarkan kita. Nah, apa jaminan keselamatan kita? Ini, jaminan keselamatan kita apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, nah ini jaminan kita teman-teman. Jaminan kita dari mana? Ya Tuhan Yesus yang mengatakan, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Apa jaminan keselamatan kita? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan kita pasti tidak akan binasa. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa kita. Perhatikan ayat lain. Yudas 1 ayat 24. Dinyatakan begini. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ya, Tuhan berkuasa. Perhatikan ya. Tuhan yang berkuasa menjaga. Ini loh. Yang menjaga kita supaya kita tidak tersandung loh teman-teman. Yang menjamin kita masuk surga siapa? Tuhan sendiri loh. Dia menjaga kita dengan kuasanya supaya kita tidak tersandung. Supaya kita tidak lari dari anugerah keselamatan. Kita gagal memperolehnya. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka iman kita itu, Alkitab berkata Dia yang berkuasa menjaga supaya tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kuasa pun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Kuasa Allah mampu menjaga orang percaya untuk tidak jatuh. Jadi teman-teman, kalau ada orang percaya yang jatuh dan tidak bangkit-bangkit, itu karena dia tidak bergantung kepada kuasa Allah. Atau dia sebenarnya tidak pernah memiliki iman yang sejati. Orang yang punya iman sejati, dia bisa jatuh, tapi dia tidak akan tergeletak. Dia tidak akan tidur, tidak akan hidup dalam dosa. Dia akan segera sadar dan bangkit, minta ampun kepada Tuhan. Jatuh, dia akan bangkit lagi. Nah, itulah bedanya orang percaya dengan tidak percaya, teman-teman. Orang percaya ketika jatuh dalam dosa, dia akan sedih. Orang tidak percaya ketika jatuh dalam dosa atau melakukan dosa, tidak ada perasaan sedih atau duka cita. Mungkin dia justru merasa senang. Coba teman-teman introspeksi diri teman-teman. Ketika teman-teman berbuat salah, dosa, bagaimana perasaan teman-teman? Senang atau sedih? Kalau saudara-saudara senang berbuat jahat kepada orang gitu ya, saudara senang berbuat dosa, jangan-jangan saudara-saudara belum memiliki Roh Kudus. Gitu kan ya. Kalau kita belum punya Roh Kudus, apa artinya? Ya kita bukan orang yang percaya. Kalau kita nggak percaya, apa maksudnya? Ya kita bukan orang yang diselamatkan. Kemana? Ke neraka, kebinasan kekal. Nah, jadi adalah tergantung Allah, bukan kita, ya, yang membawa kita ke dalam hadapan kemuliaannya. Jadi bukan karena kita, Allah, hanya oleh Allah, hanya oleh anugerah Allah kita bisa masuk di bawah ke dalam kehadapan kemuliaannya. Nah, Efesus 4:30 ya, memberitahu kita bahwa orang-orang percaya dimeteraikan. Perhatikan, dimeteraikan. Namanya dimeteraikan ini Bapak Saudara tidak bisa dibatalkan kan, dimeteraikan. Cap. Kita dimeteraikan untuk hari penyelamatan. Jika orang percaya tidak memiliki jaminan keselamatan, maka pemeteran itu tidak akan berlaku sampai hari penyelamatan. Tetapi hanya sampai
kepada hari mereka berdosa, atau pada hari ketika mereka murtad atau tidak percaya. Tapi Alkitab berkata bahwa kita orang percaya dimeteraikan. Ketika saudara jatuh dalam dosa, saudara akan segera minta ampun dan bertobat. Meterai itu tidak akan pernah dicabut dari saudara. Orang yang punya meterai, dia bisa jatuh. Saya katakan bisa jatuh. Orang yang punya meterai, Roh Kudus, orang yang sudah percaya, bukan berarti dia kebal terhadap dosa. Tidak ada satu orang pun, termasuk pendeta atau orang-orang yang hebat sekalipun, yang kebal terhadap dosa. Tidak ada. Ya, semua masih bisa berbuat dosa. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, saya katakan tadi, kita pasti segera bangkit meminta ampun kepada Tuhan dan kita bertobat. Itu membuktikan bahwa kita orang-orang yang dimenteraikan. Nah, teman-teman, ya. Oke, ini sama. Lalu Yohanes 3, ini ada penjelasan yang paling kuat mengenai jaminan keselamatan. Apa jaminan keselamatan kita? Roma 8 ayat 38 ayat sampai 39 berkata demikian, sebab aku yakin baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang, yang akan datang, kuasa-kuasa yang di atas, yang di bawah, sesuatu makhluk yang lain apapun itu bentuknya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kita bersyukur ya bahwa kita diselamatkan oleh anugerah dan tidak ada kuasa, satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Jaminan keselamatan kita hanyalah berdasarkan kasih Allah kepada mereka yang telah ditebusnya. Jaminan keselamatan kita telah dibayar lunas oleh Kristus, dijanjikan oleh Bapa dan dimeteraikan oleh Roh Kudus dan tidak pernah digagalkan. Inilah yang menjadi jaminan keselamatan kita, teman-teman. Ya, jaminan keselamatan kita adalah anugerah Allah yang telah memberikan Yesus sebagai korban menebus dosa kita dan Roh Kudus yang memeteraikan kita. Kita dimeteraikan, mendapatkan jaminan sampai hari penyelamatan.